shimmy yeah, shimmy yeah, shimmy yeah. Drink. Fa la la la. Drink. Fa la la la. 18. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pediatri dan psikologi klinis pada anak. Apa itu pediatri? Pediatri merupakan cabang ilmu yang berfokus pada kesehatan dan perkembangan anak sejak lahir hingga remaja. Dalam psikologi klinis, pediatri tidak hanya memperhatikan fisik anak, tetapi juga aspek psikologis, sosial, emosional, dan perilaku yang mempengaruhi tumbuh kembangnya. Hal ini penting karena perkembangan anak dipengaruhi oleh banyak faktor. Anak yang sehat secara fisik belum tentu sehat secara mental dan psikologis, begitu pula dengan sebaliknya. Lalu ada tokoh-tokoh psikologi pediatri dan klinis pada anak. Dr. White melapor, psikologi klinis memperkenalkan penanganan masalah psikologis anak secara ilmiah melalui pendirian klinis psikologi pertama. Dr. Whitman dikenal sebagai pelopor psikologi klinis pertama yang mendirikan lab psikologi klinis yang menangani gangguan belajar maupun kesehatan mental. Contohnya, ada seorang anak mengalami kesulitan membaca. Dahulu, mungkin dia dianggap malas, namun menurut pendekatan Whitmer, ini mungkin saja karena ia memiliki gangguan belajar. Yang kedua, ada Jane Piaget. Jane Piaget mengembangkan teori perkembangan kognitif yang menjadi dasar dalam memahami cara berpikir dan perkembangan mental anak. Jane Piaget mengembangkan teori kognitif berkembang sesuai dengan tahapan usianya. Contohnya, terdapat anak berusia 5 tahun yang belum mengerti tentang apa itu demokrasi dan juga keadilan. Selanjutnya, ada karakteristik perkembangan anak. Perkembangan anak berlangsung secara bertahap dan mencakup berbagai aspek yang saling mempengaruhi satu sama lain. Fisik meliputi pertumbuhan tubuh secara motorik. Contohnya, anak mulai bisa berjalan dan juga berlari dan juga menulis. Yang kedua itu kognitif. Kognitif adalah kemampuan berpikir, belajar, dan memecahkan masalah. Contohnya, seorang anak mulai mengerti tentang matematika sederhana, seperti pertambahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Selanjutnya, bahasa. Bahasa merupakan kemampuan komunikasi dan memahami bahasa. Contohnya, seorang anak mulai bisa memahami bahasa dan juga menyusun kalimat balok alfabet menjadi sebuah kalimat yang lengkap. Lalu ada sosial emosional, kemampuan berinteraksi dan mengelola emosi. Contohnya, anak mulai belajar membagi mainannya dan juga meminta maaf kepada orang lain ketika ia salah. Selanjutnya, ada hubungan pediatri dan psikologi klinis pada anak. Kesehatan fisik dan kesehatan mental anak memiliki hubungan yang erat. Anak mengalami penyakit kronis dan mengalami kecemasan atau stres, sedangkan masalah psikologi dapat muncul dalam bentuk keluhan fisik seperti sakit kepala, sakit perut, atau gangguan tidur. Pendekatan yang digunakan dalam hal ini mencakup 3 aspek, yaitu yang pertama, biologis melihat kondisi tubuh dan juga kondisi fisik. Yang kedua, psikologis melihat kondisi emosi, pikiran, dan juga perilaku pada anak. Yang ketiga, sosial melihat pengaruh keluarga dan juga lingkungan di sekitarnya. Contohnya, terdapat seorang anak penderita diabetes. Ia merasa sedih karena tidak bisa bermain dengan teman-temannya. Penanganannya tidak hanya melalui obat, tetapi juga dengan dukungan psikologis dan juga orang tua. Lalu selanjutnya ada permasalahan yang sering ditemui dalam pediatri. Ini meliputi beberapa aspek. Autism Spectrum Disorder atau ASD merupakan gangguan perkembangan yang mempengaruhi kemampuan anak dalam berkomunikasi, berinteraksi sosial, serta menunjukkan perilaku yang terus berulang. Contohnya, seorang anak senang bermain sendiri, tidak menatap mata lawannya ketika berbicara, atau memiliki ketertarikan yang sangat kuat pada titik tertentu. Seperti contohnya juga adalah seorang anak penderita ASD cenderung tidak menoleh ketika seorang memanggil namanya. Attention Deficit Hyperactivity Disorder adalah gangguan ditandai dengan kesulitan memusatkan perhatian, perilaku hiperaktif, dan impulsif. Anak sering sulit mengikuti instruksi dan mudah terdistraksi. Contohnya adalah, di dalam kelas, anak sering berjalan ke sana kemari, memotong pembicaraan guru ataupun orang lain, atau belum selesai dengan pekerjaannya tetapi sudah mengerjakan pekerjaannya yang lain. Lalu ada gangguan belajar.
Gangguan belajar merupakan kondisi ketika anak mengalami kesulitan dalam kemampuan akademik tertentu, seperti membaca, menulis, ataupun berhitung. Meskipun tingkat kecerdasannya normal seperti anak-anak yang lain, contohnya adalah anak kesulitan membaca kata-kata sederhana atau sering menulis huruf secara terbalik, sehingga prestasi akademiknya menjadi menurun. Selanjutnya ada gangguan emosional. Gangguan emosional meliputi dua aspek, yaitu kecemasan. Kecemasan membuat anak merasa takut atau khawatir secara berlebihan. Contohnya adalah anak menangis setiap kali akan berangkat ke sekolah karena merasa takut bertemu dengan teman-temannya. Yang kedua ada depresi. Depresi pada anak ditunjukkan dengan perasaan sedih yang berkepanjangan, kehilangan minat bermain, mudah lelah, dan juga menarik diri dari lingkungan. Contohnya adalah anak sebelumnya yang ceria menjadi lebih pendiam, tidak mau bermain, dan juga prestasi belajarnya menurun. Lalu ada gangguan perilaku. Gangguan perilaku ditandai dengan perilaku yang sulit dikendalikan dan sering melanggar aturan. Ini meliputi seperti agresivitas. Agresivitas adalah anak sering memukul, menendang, dan berkata kasar kepada orang lain. Contohnya, ketika keinginan anak tidak terpenuhi, ia akan langsung memukul temannya. Lalu ada tantrum berlebihan. Tantrum sebenarnya normal pada usia tertentu, tetapi jika intensitasnya setiap hari dan mengganggu aktivitas setiap hari, maka itu perlu dilakukan perhatian yang ekstra. Contohnya adalah anak yang berguling-guling di lantai selama 20 hingga 30 menit karena tidak dibelikan mainan oleh orang tuanya. Lalu selanjutnya ada ODD. ODD adalah Oppositional Defiant Disorder. ODD adalah gangguan perilaku ketika anak sering menentang, membantah, mudah marah, dan sengaja tidak mematuhi aturan atau perintah dari orang dewasa. Contohnya adalah guru sering meminta anak duduk dengan tenang, tetapi anak justru sengaja berdiri, membantah, bahkan mengejek gurunya. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kesehatan mental pada anak. Perkembangan kesehatan mental anak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor biologis. Yang pertama, genetik. Yang kedua, kondisi kesehatan. Yang ketiga, gangguan neurologis. Lalu ada faktor psikologis. Yang pertama, temperamental. Yang kedua, regulasi emosi. Dan yang ketiga, kepercayaan diri. Dan yang terakhir adalah faktor sosial. Pola asuh keluarga. Yang kedua, lingkungan sekolah. Yang ketiga, teman sebaya. Selanjutnya, ada peran psikologi klinis dalam pediatri. Psikologi klinis berperan dalam membantu anak mencapai perkembangan optimal melalui berbagai layanan psikologis. Peran dalam psikologi mencapai 5 aspek, yaitu yang pertama adalah melakukan asesmen psikologis, yang kedua mengidentifikasi gangguan perkembangan, yang ketiga memberikan konseling, yang keempat melakukan intervensi psikologis, dan yang terakhir adalah memberikan edukasi kepada keluarga dan juga sekolah. Terdapat contoh kasus pada pediatri dan psikologi klinis pada anak. Seorang anak berusia 11 tahun sering mendapatkan ejekan dari teman-temannya di sekolah. Akibatnya adalah ia menjadi lebih pendiam dan juga akademisnya menjadi turun dan sering mengeluhkan sakit perut sebelum berangkat ke sekolah. Dampaknya adalah ada kecemasan, rendah diri, dan juga menarik diri. Intervensi yang dapat dilakukan oleh konselor adalah yang pertama, konseling individu, yang kedua, dukungan keluarga, dan yang terakhir adalah kerjasama dengan sekolah. Kesimpulannya, pediatri merupakan bidang yang mempelajari kesehatan, pertumbuhan, dan perkembangan anak secara menyeluruh. Dalam psikologi klinis, pediatri tidak hanya berkembang pada kondisi fisik, tetapi juga pada aspek psikologis, emosional, perilaku, dan sosial anak. Berbagai faktor biologis, psikologis, dan sosial dapat mengaruhi kesehatan mental secara perkembangan anak. Seluruh gangguan tersebut dapat mempengaruhi fungsi akademik, sosial, dan emosional anak. Oleh karena itu, deteksi sejak dini dan penanganan yang tepat sangat penting agar perkembangan anak secara optimal.